Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan Laksovero dan Farel. Dadah teman-teman, dadah. Hai, kita pagi ini mau beribadah sama Tuhan tanggal 29 November. Oke ya? Oke, kita mau sapa dulu Tuhan ya. Kita nyanyiin Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Oke, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Oke,
sukacita Tuhan bertambah dan bertambah setiap hari. Sekarang kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Lipat tangannya, yes, matanya tutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh memuji Tuhan. Tuhan tolong ibadah kami hari ini dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeay. Senang ya? Senang ya kalau bisa nyanyi buat Tuhan ya? Kita nyanyi lagi? Oke? Oke? Oke. Kita march sekolah minggu. Siap? Kakinya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Bareng-bareng ya. Minggu ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Yeay. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Adik-adik, tadi kita udah memuji Tuhan ya. Kita bilang selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk matahari yang bersinar. Kita mau bilang hati yang gembira adalah obat. Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat. Nah kita mau nyanyiin ya, hati yang gembira yang kayak obat itu seperti apa sih yang Tuhan senang? Kita nyanyiin sama-sama ya. Terus gembira supaya kita bisa bersyukur terus sama Tuhan. Oke? Adik-adik, hati yang gembira adalah obat. Kita mau bersukacita juga untuk Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan, oh sukacitaku. Sama-sama ya, kita nyanyikan dengan gerakannya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh.
Pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku, Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, pada Yesus kehidupanku. Pam 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 pam. Adik-adik, sukacita itu datangnya dari Tuhan. Kita mau terima sukacita dari Tuhan. Kita juga mau berbagi sukacita Tuhan kepada teman-teman kita. Adik-adik, nanti lagunya dihafalin ya di rumah ya. Gerakannya juga. Kalau kalian sempat, kalian rekam ya. Nyanyi dan gerakannya. Kirim ke Lausovero, ke WA ya. Nanti yang kirim ke Lausovero pasti Lause kasih hadiah. Oke? Oke, sip. Adik-adik, selanjutnya kita mau masuk ke persembahan. Persembahan adik-adik bisa tetap sampaikan kepada Tuhan melalui papa mama. Nanti papa mama yang bantu untuk transfer. Saat ini Lause mau mengajak adik-adik untuk menyampaikan persembahan pujian. Kita nyanyikan lagu Bapa Kami dan kita mau tutup ibadah kita. Mari sama-sama adik-adik kita nyanyikan. Bapa, terima kasih. Tangannya kita lipat. Bapa, Mata kita. terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Adik-adik, tangan kita masih terlipat, mata kita masih tertutup. Sama-sama ikuti Lause berdoa. Tuhan, inilah kami, inilah puji-pujian yang kami naikkan kepadamu. Kiranya Tuhan terima pujian kami. Tuhan pimpin hidup kami, supaya setiap hari kami boleh tetap taat sama Tuhan. Kami boleh tetap bersaat teduh, membaca firman Tuhan, dan selalu berdoa. Kami boleh terus bersemangat Tuhan. Dalam sekolah kami, di dalam keluarga kami boleh terus bersemangat, bersukacita, karena sukacita yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Lause di kebaktian sekolah minggu online. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa bersama-sama ya. Yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi ini Tuhan masih mengundang kami untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin, biarlah melalui firman Tuhan pada pagi ini menolong anak-anak untuk semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan bisa menjadi pembawa berita akan kasih Tuhan kepada orang lain. Tuhan tolong pimpin Lause yang akan bercerita, pimpin semua media, semua internet, wifi yang ada di rumah masing-masing. Tuhan tolong pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik duduk yang baik, yang tenang. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik pernah dengar nggak berita
Pasti berita kita sering dengar ya. Papa mama mungkin suka nonton berita di televisi. Kita sering mendengarkan berita yang baik, yang gak baik. Hari ini kita juga mau mendengarkan berita. Berita dari mana? Dari Alkitab. Mau tahu apa beritanya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Halo, selamat pagi adik-adik dan pemirsa di rumah. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Kali ini kalian bersama dengan saya, Lauselita, dalam liputan KBI, Kabar Berita Injili. Kali ini kita akan mendengarkan kabar dari Yerusalem. Saat ini di Yerusalem, tepatnya di depan halaman gerbang Bait Suci, terjadi suatu kebingungan yang dialami oleh banyak orang dan para imam yang sedang berdoa di situ. Apa yang sebenarnya yang sedang terjadi ya? Mereka sedang menunggu temannya yang masuk ke dalam ruang kudus. Namun kali ini agak berbeda, karena mereka sudah menunggu temannya itu lama sekali dan temannya itu tidak keluar. Saat ini kita akan terhubung dengan rekan kami yang berada di lokasi, yaitu Itut. Halo Itut, apakah kamu bisa mendengar saya? Iya, Lauselita. Saya sudah bisa mendengar. Iya, apakah kamu bisa menjelaskan bagaimana situasi di sana? Silakan Itut untuk memberikan laporan terkini dengan adik-adik dan pemirsa di rumah. Baik, Lauselita. Baik, Lauselita. Halo teman-teman semua. Kali ini Itut ada di lokasi halaman depan Bait Suci. Kalian bisa melihat ada orang-orang berkumpul di sini. Mereka sedang menunggu temannya yang sudah lama di dalam ruang kudus. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu orang di sini. Tunggu ya, saya cari dulu. Pak, sini sebentar. Saya mau ngobrol, boleh nggak, Pak? Iya. Ada apa? Sebenarnya orang-orang di sini sedang menunggu siapa ya, Pak? Iya, kami sedang menunggu teman kami yang bernama Bapak Zakaria. Dia adalah imam sama seperti kami. Pada waktu kami mengundi siapa yang harus masuk ke dalam ruang kudus untuk membakar ukupan. Lalu ternyata Bapak Zakaria yang ditunjuk untuk masuk. Namun setelah masuk dan sudah sangat lama, Bapak Zakaria tidak keluar-keluar. Ini tidak seperti biasanya. Memangnya biasanya seperti apa, Pak? Biasanya tidak terlalu lama di dalam, kecuali kalau Tuhan berbicara kepada imamnya. Tapi itu tidak mungkin karena sudah lama Tuhan tidak berbicara kepada kami. Sudah hampir 400 tahun kami tidak mendengar Tuhan memberikan penglihatan atau berbicara kepada kami. Kami khawatir terjadi sesuatu dengan Bapak Zakaria. Wah, sudah lama juga ya Tuhan tidak berbicara. Mengapa bisa begitu, Pak? Mungkin karena nenek moyang kami berdosa kepada Tuhan. Kami banyak melakukan kejahatan sehingga Tuhan menghukum kami. Sekarang saja kami dijajah oleh orang Romawi. Herodes saat ini menjadi raja kami. Itu membuat kami menderita karena penjajahan ini sangat keras sehingga hidup kami menjadi susah. Sebenarnya Tuhan berjanji
bahwa Tuhan akan mengirimkan juru selamat yang akan membebaskan kami. Tapi entah kapan itu terjadi. Oh, begitu ya, Pak. Baik, terima kasih informasinya. Oke. Saya cerita dan adik-adik di rumah. Ternyata Bapak Zakaria sudah berjam-jam di ruang kudus dan tidak keluar-keluar. Inilah yang membuat orang-orang di sini heran dan khawatir. Mungkin kita harus menunggu Bapak Zakaria keluar baru kita bisa tahu apa yang terjadi di dalam. Demikian info KBI dari halaman depan Bait Suci Yerusalem. Saya kembalikan kepada Lausha Lita. Oke, itu terima kasih atas informasinya. Adik-adik dan pemirsa di rumah, mari saat ini kita menunggu Bapak Zakaria keluar dari ruang kudus. Semoga tidak ada hal buruk yang terjadi atas Bapak Zakaria ya. Nah, adik-adik dan pemirsa di rumah, kita akan sambung lagi dalam liputan KBI berikutnya setelah informasi mengenai Bapak Zakaria berikut ini. Mari kita saksikan. Pada saat itu, wilayah Yudea dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Herodes. Tetapi Raja Herodes ini adalah raja yang dipilih oleh Kaisar Roma yang saat itu menjajah orang-orang Israel. Karena penjajahan itu, banyak orang Israel yang hidupnya menjadi sulit, hidupnya menjadi susah. Mereka harus membayar pajak yang tinggi, bahkan mereka tidak bebas melakukan segala sesuatu di negara mereka sendiri. Dan pada saat itu juga, Tuhan sudah lama tidak berbicara kepada umatnya melalui imam selama 400 tahun. Tapi pada saat itu, ada seorang imam yang bernama Zakaria dan Elizabeth yang juga keturunan imam. Mereka berdua adalah orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan. Mereka mau mendengar dan melakukan semua aturan dan perintah dari Tuhan. Mereka hidup menyenangkan hati Tuhan. Tetapi mereka belum mempunyai anak karena Elizabeth mandul dan mereka berdua sudah tua. Pada saat itu, saatnya Bait Suci melakukan pembakaran ukupan dan seorang imam akan masuk ke sana. Dan Zakaria diundi terpilih untuk masuk ke dalam Bait Kudus. Lalu Bapak Zakaria membakar ukupan di dalam ruang kudus, melakukan itu untuk Tuhan. Halo adik-adik dan pemirsa di rumah, kembali lagi dengan saya, Lausha Lita, dalam liputan KBI, Kabar Berita Injili. Baru saja rekan kami Itut yang berada di lokasi halaman depan Bait Suci melaporkan bahwa Bapak Zakaria sudah keluar dari ruang kudus. Mari kita akan meliput hasil dari rekan kami Itut di lokasi kejadian. Halo Itut, apakah kali ini kamu bisa mendengar suara saya? Iya, saya mendengar Lausha Lita. Bagaimana situasi saat ini di sana? Silakan Itut bisa melaporkan dari tempat kejadian. Baik, Lausha Lita. Baik, Lausha Lita. Halo adik-adik dan pemirsa. Di sini situasi begitu ramai karena baru saja Bapak Zakaria keluar dari ruang kudus. Sekarang saya akan mencari Bapak Zakaria. Oh, di sana rupanya. Sebentar ya adik-adik dan pemirsa di rumah. Halo Bapak Zakaria. Sebentar
tibalah saatnya untuk membakar ukupan. Dan kali ini, Bapak Zakaria terpilih menjadi imam yang melayani di dalam bait suci. Ia kemudian masuk dan membawa persembahan dan membakar ukupan di sana. Dan ketika Bapak Zakaria sedang melakukan pembakaran ukupan, tiba-tiba ia melihat ada malaikat yang datang berada di samping mezbah. Malaikat itu membuat Zakaria ketakutan. Dia kaget dan sangat takut. Tapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, Zakaria, Allah sudah mendengar doamu. Istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan memberi nama Yohanes kepadanya. Ia akan menjadi jalan untuk datangnya Sang Juru Selamat." Tetapi Bapak Zakaria yang mendengar itu kemudian berkata, "Bagaimana itu bisa terjadi? Aku dan istriku sudah tua, kami tidak mungkin lagi mempunyai anak." Tapi malaikat berkata, "Apa yang dikatakan akan terjadi, tapi karena engkau tidak percaya, maka engkau tidak akan bisa berbicara sampai anak itu lahir." Jadi, adik-adik dan pemirsa di rumah, sekarang kita tahu ya apa yang terjadi. Tuhan melalui malaikatnya menyampaikan berita bahwa Bapak Zakaria akan mempunyai anak yang nantinya akan bertugas untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak Zakaria atas informasinya. Kini saya kembalikan kepada Lauselita. Silakan Lauselita. Iya, itu terima kasih atas laporannya. Adik-adik dan pemirsa di rumah, sungguh berita yang luar biasa bahwa Allah mempersiapkan seseorang untuk menjadi utusan yang nantinya akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Juru Selamat yang dinanti-nantikan oleh seluruh bangsa. Namun, apakah sungguh-sungguh bahwa perkataan malaikat akan terjadi atas keluarga Bapak Zakaria? Karena itu, mari kita tunggu beberapa bulan kemudian supaya kita bisa mengetahui kabar berita dari keluarga Bapak Zakaria. Demikian liputan berita kabar Injil hari ini bersama dengan saya Lauselita. Sampai jumpa. Apakah kalian masih ingat dengan Bapak Zakaria? Malaikat Tuhan datang kepadanya dan berfirman bahwa ia akan mempunyai seorang anak laki-laki yang harus diberi nama Yohanes. Dan terjadi demikian. Beberapa waktu lama kemudian, Ibu Elizabeth hamil. Dia mengandung seorang anak dan dia diam di rumah selama 5 bulan. Ibu Elizabeth begitu bersuka cita. Bahkan dia berkata, "Tuhan telah melakukan hal ini bagiku. Sekarang orang banyak tidak lagi menganggap ada sesuatu yang salah padaku." Ibu Elizabeth bersuka cita. 9 bulan kemudian. Halo adik-adik dan pemirsa di rumah, berjumpa lagi dengan saya Lauselita dalam liputan KBI, Kabar Berita Injili. Adik-adik dan pemirsa di rumah, hari ini terjadi berita yang sangat luar biasa. Ternyata istri dari Bapak Zakaria benar-benar mengandung. Dan hari ini Ibu Elizabeth melahirkan seorang anak laki-laki. Rekan kami Itut sedang ada di lokasi. Mari kita lihat liputannya. Halo Itut, silakan menyampaikan berita kepada pemirsa dan adik-adik di rumah. Silakan Itut. Hai Lauselita. Baik, terima kasih Lauselita. Pemirsa dan adik-adik di rumah, sekarang kita dapat melihat bahwa banyak orang berkumpul di sini untuk menyaksikan bayi yang baru dilahirkan oleh Ibu Elizabeth. Bapak Zakaria juga hadir di sini. Mereka berkumpul untuk memberikan nama.
Sungguh suatu sukacita yang besar telah terjadi di dalam keluarga Bapak Zakaria. Akhirnya Elisabet benar-benar melahirkan seorang anak laki-laki. Tetangga-tetangga dan sanak saudaranya mendengar betapa baiknya Tuhan terhadap Elisabet dan mereka pun ikut bergembira dengan dia. Waktu bayi itu berumur 8 hari, mereka datang untuk menyunat dia. Mereka mau menamakan bayi itu Zakaria menurut nama ayahnya. Tetapi ibunya berkata, "Tidak, dia harus diberi nama Yohanes." Tidak seorang pun dari sanak saudaranya bernama seperti itu. Lalu dengan isyarat mereka bertanya kepada Zakaria nama apa yang mau diberikan kepada anaknya. Zakaria meminta sebuah batu tulis lalu menulis, yaitu namanya Yohanes. Pada waktu itu juga, Zakaria dapat berbicara lagi. Dia dapat berbicara lagi. Sungguh dia dapat berbicara lagi. Dan kemudian ia memuji Allah. Tetangga-tetangganya semua takut. Dan kabar itu tersebar ke seluruh daerah pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengar hal itu bertanya dalam hati, menjadi apakah anak itu nanti? Sebab Tuhan menyertai dia. Lalu Zakaria, ayah dari anak itu, dikuasai oleh Roh Allah, sehingga ia menyampaikan pesan dari Tuhan. Ia berkata, "Mari kita memuji Tuhan, sebab ia datang untuk menolong umatnya dan membebaskan mereka. Allah telah memberikan kepada kita seorang juru selamat yang penuh kuasa dari keturunan hambanya Daud. Dialah yang akan menyelamatkan kita dan memberikan kita rahmat." Lalu Zakaria berkata kepada anaknya, "Dan engkau, hai anakku, engkau akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Engkau akan datang untuk mempersiapkan orang untuk kedatangan Tuhan. Engkau akan mengatakan kepada umatnya bahwa mereka akan diselamatkan, dan mereka akan diselamatkan karena dosanya diampuni." Anak itu semakin besar dan jiwanya semakin teguh. Ia tinggal di padang gurun sampai tiba waktunya ia tampil di depan bangsa Israel. Demikian laporan yang bisa Itut sampaikan. Itut kembalikan kepada Lauselita dari rumah Bapak Zakaria. Oke Itut, terima kasih atas laporannya. Adik-adik dan pemirsa di rumah, kabar tentang kelahiran Yohanes ini ramai dibicarakan dan beritanya sampai ke seluruh pegunungan Yudea. Sungguh kabar yang menggembirakan. Namun, kabar yang paling sukacita adalah kelahiran Yohanes ini sebagai pembuka jalan bagi Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Demikian liputan KBI bersama dengan saya, Lauselita. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan berita dari KBI bahwa Allah memberikan Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet yang sudah tua dan mandul itu seorang anak. Luar biasa ya Allah kita ya. Iya, tahu nggak? Masih ingat namanya siapa? Siapa? Iya betul, namanya Yohanes. Adik-adik tahu nggak arti Yohanes itu apa? Yohanes punya arti namanya Tuhan itu maha baik. Kenapa baik? Karena pada zaman itu sudah lama Tuhan tidak berbicara kepada bangsa Israel. Tetapi melalui lahirnya Yohanes, Tuhan punya rencana loh untuk menyelamatkan manusia. Makanya Yohanes lahir dulu supaya nanti Yohanes bisa kasih tahu kepada orang-orang bahwa Allah mengutus juru selamat ya yang akan membebaskan manusia dari mana? Dari dosa. Tahu juru selamat yang kita kenal siapa yang Tuhan kirim?
Iya, dia adalah Tuhan Yesus. Adik-adik, hari ini kita belajar apa? Kita belajar bahwa ketika Tuhan berjanji, maka Tuhan akan menepati janjinya. Yang kedua, kita belajar apa? Kita belajar seperti Yohanes. Yohanes lahir untuk memberitakan tentang juru selamat. Kita pun harus jadi Yohanes-Yohanes kecil. Kita mau menceritakan tentang Tuhan Yesus supaya banyak orang dipersiapkan mendengar Tuhan Yesus dan dipersiapkan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita berharap orang-orang juga bisa percaya kepada Tuhan. Adik-adik, biarlah ini jadi tekad kita bahwa kita mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Yuk katakan bersama Lause, tekadku, aku mau menceritakan tentang Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Tekadku, aku mau menceritakan tentang Tuhan Yesus. Jadi, yuk kita bicarakan tentang Tuhan Yesus setiap hari. Kita bisa katakan kepada om, tante, popo, kungkung, atau teman-teman adik-adik yang belum percaya Tuhan. Kita bilang, Tuhan Yesus baik loh. Tuhan Yesus sayang sama kamu. Ya, Tuhan Yesus menebus dosamu, menebus kita dari dosa. Kita bisa katakan itu kepada teman-teman ataupun orang tua yang belum percaya kepada Kristus. Adik-adik, kita bersyukur ya, kita dipilih Tuhan untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Yuk, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu menjadi Yohanes-Yohanes kecil untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang. Tuhan Yesus, tolong pimpin anak-anak-Mu yang di rumah, biarlah mereka meskipun masih kecil, mereka boleh berani untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus melalui hidup mereka, melalui kata-kata mereka, dan mereka boleh dipakai oleh Tuhan. Terima kasih, biarlah firman-Mu tidak sia-sia, tetapi terus menolong anak-anak yang sedang mendengarkan ini untuk mereka bisa bertumbuh dan mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita saat ini mau ayat hafalan. Yuk sama-sama. Masih ingat ayat hafalannya? Diambil dari Mazmur 8 ayat 4 sampai 5a. Ya, jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Yuk sekali lagi ya, ini bagus sekali ayatnya. 1, 2, 3. Mazmur 8 ayat 4-5a. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Ya, adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Sebentar lagi kita akan melakukan aktivitas. Ya, adik-adik bisa melakukannya bersama papa mama di rumah. Yuk, kita lihat aktivitas berikut ini. Halo anak-anak, kali ini kita akan membuat aktivitas bagaimana kita bisa bercerita kepada orang lain. Saat ini kita membutuhkan kertas koran, kemudian kertas warna yang tersedia aja yang ada di rumah, juga gunting dan juga lem dan spidol. Pertama-tama kita ambil satu kertas seperti kertas ini, kertas koran, kemudian kita ambil spidol. Kemudian teman-teman, adik-adik semua bisa membuat dari kertas ini dilipat dulu ya, dilipat dua, ini kan udah ada lipatannya. Tinggal kalian bikin gambar hati. Seperti ini, lalu kalian gunting gambar hati ini.
kebetulan ada 2 lipatan, jadi kita bisa dapat 2 ya. Kenapa koran? Karena ini seperti berita, jadi Lause pakai koran. Nah setelah itu kita tempel di kertas warna ini ya, seperti ini. Kita lem, kita boleh ambil sisi ini atau sisi ini ya. Lem pinggirnya, kemudian kita tempel. Nah, seperti ini. Teman-teman lihat kan ya, adik-adik lihat ya. Sudah jadi. Nah, kemudian kita gunting nih sisinya ini ya. Jadi, ini kan ada bekas lipatan, kalian bisa sih lipetin supaya gampang untuk mengguntingnya. Nah, kemudian kalian lipat, kalian gunting, tapi guntingnya dilebihin. Nah, contohnya seperti ini, lihat ya. Supaya ada bulunya yang terlihat. Jadi kelihatan bagus kan hatinya. Nah, oke. Kita buka lagi. Setelah itu yang paling penting adalah kita harus menulis di dalamnya. Jadi seperti berita, hari ini kan kita belajar berita sukacita. Ya, kita tulis di dalam kertas ini. Dengan spidol, berita sukacita. Titik 2, kita bisa bilang Tuhan Yesus sayang padamu. Nah, kalian bisa bikin beberapa. Ini satu contohnya, Lause bikin yang lainnya ya. Isinya beda-beda, tulisannya misalnya kabar baik untukmu, Tuhan masih peduli padamu. Atau kabar baik untukmu, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Jadi kita bisa bikin beberapa macam. Lalu kita bisa tempel ini dan memberikannya kepada orang lain. Nah, misalnya nih kita siapin satu kotak yang misalnya kita udah isi makanan gitu ya. Kemudian kita bisa tempel ini ke dalamnya, ke luarnya ya. Nah, lihat nih. Kemudian kita bisa berikan, kita bagikan kepada orang. Misalnya kita tahu ada teman yang belum percaya tapi sedang sakit, ataupun saudara-saudara kita yang mereka di tengah COVID begini kan ya, mereka lagi punya kebutuhan, mereka memerlukan dukungan, berita, kabar sukacita, kita bisa sampaikan kepada mereka. Selamat mencoba adik-adik. Nah, itu hari ini Lause mau cerita nih sama kamu. Cerita apa, Lause? Tadi pagi Lause udah kasih loh kartunya. Oh, udah kasih? Kasih ke siapa, Lause? Iya, tadi pagi Lause kasih ke driver online. Ceritanya begini. Lause pesen driver online, Lause mau kirim barang. Terus Lause pikir-pikir, wah, Lause mau kasih tahu deh ke bapak ini supaya dia bisa melihat kabar sukacita. Lalu Lause bawain biskuit dan juga kartu. Terus waktu bapaknya datang, Lause kasih deh biskuit sama kartunya. Dan Lause bilang, Tuhan memberkati bapak ya. Oh, gitu ya, Su? Iya. Kalau Lause sudah kasih ke driver online, kira-kira itu mau kasih ke siapa? Kasih ke siapa ya? Oh, aku mau kasih ke Popo aja. Kasih ke Popo? Iya, Popo itu percaya Tuhan. Itu tahu supaya Popo juga percaya. Wah, bagus sekali. Ya, jangan lupa kasih kartunya ke Popo ya. Adik-adik, kalau itu udah kasih kartunya, mau kasih kartunya ke Popo. Kalau Lause udah kasih kartunya ke driver online. Nah, kalau kamu
mau kasih kartunya ke siapa? Ayo adik-adik, jangan lupa ya diberikan kartunya. Dan juga kasih tahu Lausenya, kamu udah kasih kartu ke siapa. Bye-bye.